Jadi kami tuh dulu sama-sama terbang di Merpati, terbang Fokker 100. Beliau kapten saya zaman dulu. Dan beliau ini adalah salah satu anak muda yang punya motivasi tinggi, mau berjuang, mau maju, dan kita harus angkat topi sama Kapten Jumbo. Dulu waktu masih zaman-zamannya terbang Fokker 28 dan Fokker 100, aku sering bilang, someday I'm gonna fly that fucking aircraft. Mungkin Jumbo pernah dengar seperti itu. Devi yang pernah dengar pada saat itu bahwa saya masih ingat Captain waktu itu bilang, someday I'm gonna fly that fucking aircraft. Dan sekarang saya sudah, Captain. Dia bilang begitu. Waduh, sukses, selamat, congratulations buat kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiamen, dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya, Kapten Hans. Kali ini kita akan membicarakan sebuah topik. Saya mendatangkan seorang narasumber yang sangat jauh sekali. Seorang Kapten 777, bukan pesawat kecil loh. Pesawat 777 ini. Beliau sengaja datang ke Indonesia. Dan kita bisa bercakap-cakap seperti apa sih suka dukanya terbang di luar negeri, lalu apa enaknya, dan pokoknya segala macam semuanya. Semoga menarik untuk Anda dengar. Oke, langsung saja sekarang kita jumpa siapakah dia. Halo Kapten Jumbo. Halo Kapten Hanafi, apa kabar? Welcome. Terima kasih. Ini suatu kehormatan buat saya. Wah, kehormatan saya juga buat saya ini. Bisa hadir ke Indonesia Aviation School, khusus datang kemari. Anda tahu nggak? Beliau datang sengaja kemari ini untuk melakukan English level test, yang mana setiap pilot itu harus mempunyai IELP-nya untuk English levelnya. Dan beliau tidak perlu diragukan lagi. Sekarang kita akan coba bercakap-cakap, ngobrol. Apa sih kesulitan-kesulitan pada saat komunikasi dengan negara lain atau dengan ATC negara-negara lain? Nah, inilah seperti apa. Oke, Kapten Jumbo, boleh tahu kira-kira apa sih tujuannya kok bisa datang ke Indonesia untuk memperpanjang English levelnya? Ya, tujuannya ke sini untuk memperpanjang atau merenew license yang kita dulu pernah punya. Jadi ya, harapan saya kita review kembali, kita hidupkan kembali license Indonesia ya untuk di kemudian hari. Emang ada tujuan, ada niatan mau terbang lagi di Indonesia? Wah, niatan pokoknya kalau ketemu Kapten Hanafi niatan saya banyak aja. Ini betul-betul pilot yang pilot but very smart. Terima kasih. Sangat pintar. Enggak. Ntar jangan dulu. Pinternya pintar apa? Pintar ngeles. Giliran Gurunya ditanya, siapa dong? Giliran ditanya nggak bisa, jawabnya apa? Ngeles. Semoga begitu ya. Jadi pintar itu pintar ngeles dia. Tapi Gurunya pilot dulu itu, siapa? ya, pilot itu yang dibutuhkan tuh bukan pinternya, tapi smartnya. Oh gitu ya. Smartnya yang dibutuhkan. Betul. Nggak perlu pinter, tapi cerdik. Seperti Kapten Hans. Cerdik ngeles maksudnya. Oke, sekarang kembali lagi. Setelah ngambil IELP di Indonesia, apakah itu hanya sekedar untuk jaga-jaga saja sampai suatu saat kalau seandainya nanti balik lagi ke Indonesia, license itu masih berlaku macam itu? Ya, saya mau hidupin license Indonesia, termasuk dimulai dari LP-nya, nanti medicalnya dan seterusnya, supaya ada aja. Apakah semua pilot-pilot di luar negeri yang orang Indonesia berpikiran seperti itu? Semoga baik ya, nanti saya arahkan ke Kapten Hans. Promosi. Ya nggak. Mungkin ada juga teman-teman, mungkin ada yang masih sibuk, ada yang... Tapi mereka tesnya di luar, di negara tersebut? Untuk tes itu kami dilakukan di company atau di assign pada lembaga-lembaga yang sudah di-assign. Untuk di Qatar sendiri atau di tempat kami bekerja ya sudah dilakukan in-house. Tapi jangan salah loh,
Samping saya ini level 5 loh dia. Nggak percuma kerja di luar kalau cuma level 4 aja. Aduh, Beliau ini level 5. Nggak ada apa-apa. Ada yang level 6, ada level 42. Saya mau kasih level 8 tapi nggak bisa. Oke, kembali lagi. Cerita soal komunikasi. Selama ini kalau kita terbang ke luar negeri, jujur di tiap-tiap negara pasti aksennya berbeda-beda kan? Betul. Apakah jaminan kalau pilot dari negeri asing level 6 terus dia terbang bersama kamu lalu terbang ke sebuah negara komunikasi dengan ATC, mereka mendapat kesulitan atau dijamin tidak akan mengalami kesulitan? Ya, jadi kalau menurut saya bahasa yang digunakan memang bahasa Inggris, tetapi setiap negara punya karakter dalam berbicara atau kultur atau bahasa yang digunakan, dialeknya berbeda. Atau bahasa Inggris yang sama, pronunciation-nya mungkin berbeda, intonasinya mungkin berbeda. Dan contoh kalau kita terbang ke US, terbang ke Australia, terbang ke Amerika, China, yang US saja sama mungkin Australia sudah berbeda. Demikian juga di South Africa sedikit berbeda. Tapi masih dulu waktu pertama kali terbang John di sana, sempat ngalamin nggak kesulitan dalam hal komunikasi dengan ATC tadi? Sejujurnya kalau dengan segenap kerendahan hati sih tidak ada kesulitan, tidak ada kesulitan. Mungkin karena kita dari Indonesia kita mau beradaptasi. Jadi waktu itu penerbangan pertama saya adalah malah ke Khartoum. Itu style dari Afrika, dari Sudan, bagaimana mereka bicara, melewati Saudi dengan karakter mereka berbicara. Itu terbang pertama malah. Dari instruktur yang ada pada saat itu meminta saya untuk terbang iya, lalu saya diminta untuk berkomunikasi juga iya. Kemungkinannya mungkin beliau pernah terbang dengan mungkin rekan-rekan dari mana saya tidak tahu ya, mungkin negara lain yang punya masalah dengan komunikasi. Ternyata sih tidak ada masalah selama kita bicara cukup jelas, runtun, step by step, nggak ada masalah. Oke, sekarang kita itu untuk awalnya ya. Tapi kalau tadi bicara tentang pertanyaannya adalah Captain Hans sampaikan gimana kalau dia sudah orang Inggris sendiri atau orang Amerika sendiri misalnya gitu ya, terus terbang ke negara-negara tertentu, banyak saya lihat ada masalah juga. Oh, ada juga. Ada masalah. Mungkin karena kalau kita udah bahasa kedua ya, bahasa Inggrisnya, jadi bukan bahasa ibu. Kita mau mencoba memahami. Sedangkan yang sudah bahasa ibunya dan mungkin tidak mempelajari bahasa lain, begitu masuk ke area tertentu juga ada kesulitan. Karena itu tadi dengan dialek atau style mereka berbicara berbeda. Contoh mau ke China, terbang ke Jepang, Korea, India, setiap negara punya karakter yang berbeda. Oke, tadi kita lupa ya untuk menceritakan kepada netizen bahwa kami itu dulu satu company sama-sama di Merpati, sama-sama terbang Fokker 100. Tadinya sih kita mau sepakat nih, mau pakai kaos Fokker 100, ternyata sekarang sudah baju Fokker 100-nya yang dibuat kekecilan. Oh, bukan berarti badannya yang kegedean. Itu disesuaikan. Tadi kita mau sepakat pakai sama-sama kaos Fokker 100 Merpati. Luar biasa pakai Captain Harvey, luar biasa. Tetap ini streamline. Dan cinta juga ya. Jadi kami tuh dulu sama-sama terbang di Merpati, terbang Fokker 100. Beliau captain saya zaman dulu. Dan beliau ini adalah salah satu anak muda yang punya motivasi tinggi, mau berjuang, mau maju, dan kita harus angkat topi sama Captain Jumbo. Dulu waktu masih zaman-zamannya terbang Fokker 28 dan Fokker 100, aku sering bilang, someday I'm gonna fly that fucking aircraft. Mungkin Jumbo pernah dengar seperti itu. Devi yang pernah dengar pada saat itu bahwa saya masih ingat Captain waktu itu bilang, someday I'm gonna fly that fucking aircraft. Dan sekarang saya sudah, Captain. Dia bilang begitu. Waduh, sukses, selamat, congratulations buat kamu ya. Sampai Devi. Devi Ale ya. Tapi sampai sekarang saya masih tetap jalan di tempat karena apa? Nasib manusia kan semuanya berbeda-beda. Kita dilahirkan dari satu rahim yang sama saja, punya sifat, watak, karakter yang berbeda-beda. Apalagi kita bekerja di luar negeri. Oke, kita kembali lagi.
Betul. pada saat sebelum joining di perusahaan yang sekarang ini, terbang pesawat apa sebelumnya dulu? Pertama di Merpati, British Aerospace ATP 5 tahun, lalu Fokker 100 bersama Kapten Hanapi 5 tahun, dan bersama senior-senior saya yang di Merpati ya. Lalu kemudian di MD 82, 83, 90, 5 tahun juga, sudah 15 tahun pertama, more or less. Kemudian ke Qatar. Di Qatar, begitu masuk direct entry captain, slot yang ada adalah 320 series. Jadi saya terbang 319, 320, 321 selama 5 tahun setengah. Tahun 2012 akhir pindah ke 777 sampai sekarang. Langsung ke 777 sampai sekarang, berarti Ya. hampir sekarang sudah 10 tahun lebih ya? Kurang lebih 10 tahun lebih, ya. Oke. Ada kesulitan nggak sih pada saat terbang awal-awalnya, adaptasinya dengan captainnya, dengan environmentnya, dengan Karena waktu itu cuaca? dari Captain adaptasinya sama Evo-nya ya. Oh, Nggak, tapi adaptasi kalau suatu company baru yang saya lihat dimanapun, baik di Indonesia, misalnya pertama adalah company culture-nya. ya. Merpati mungkin berbeda dengan Pelita, mungkin berbeda dengan Lion Group, dan berbeda dengan beberapa company lainnya. Setiap company punya culture, dan kita harus memahami itu. Demikian juga begitu di luar, company culture-nya beda, lalu area of operation-nya berbeda, lalu pesawatnya berbeda. Nah ini, dan kemudian kalau di tempat kami bekerja kebetulan multicultural, jadi banyak pilot-pilot lebih dari 100, mungkin lebih 140 nationalities yang bekerja. Wow. Jadi penggunaan SOP harus standar, penggunaan bahasa Inggris menjadi salah satu menjadi jembatan. Jadi bahasa Inggris nggak usah dengan ATC, kadang dengan krunya pun karena nationality-nya berbeda, pemahaman Sulit gesture juga ya. bisa berbeda. Ya, jadi sebaiknya digunakan yang simple, yang cukup jelas, sehingga yang lainnya bisa mengerti, bisa berkomunikasi. Apakah semua pramugarinya ada berapa orang total? Kami kalau lagi terbang tergantung tipe pesawat yang digunakan. Ya 777 lah ya, 15, 16. 16 orang. Pernah nggak sekali waktu pada saat keluar ngeron di sebuah negara, let's say negara A, tentunya kan malam kita keluar makan nih. Nah pada saat keluar makannya itu masih suka berbarengan nggak sih dengan zaman waktu kita di Merpati dulu? Kalau di zaman di Merpati lebih guyup ya, lebih kemana-mana, lebih ini ya, lebih gatheringnya lebih baik lah. Kalau di sini sudah saya anggap kelihatannya lebih mature, individualisnya sudah besar, karena mungkin waktu ronnya juga nggak lama. Kalau penerbangannya itu sudah reguler, misalnya ke US tapi reguler ada 2-3 flight, otomatis restnya juga. Tapi semua pramugarinya itu pasti tahu nggak siapa nama kaptennya, pasti tahu nggak? Atau hanya sebagian yang tahu? Mestinya tahu, khususnya kami, kita berkumpul, ada briefing dulu sebelum terbang kan. Nah, kami ada kerulisnya, kaptennya siapa, kabinnya mereka disebutin tahu. di absen satu-satu siapa seperti itu. Iya, jadi Kalau di briefing kita, room. kalau kita sebagai seorang kapten kan nggak mungkin hafal sampai 16 cabin itu siapa namanya, nggak mungkin kan. 4 aja kadang kita lupa, apalagi 16. Tapi kalau 16 orang itu masa nggak bisa menghafal satu kapten? Harusnya ya, tapi namanya juga manusia, bisa juga lupa Cap. Tapi kalau di briefing room gitu, pertama kali kita memperkenalkan diri ya, jelaskan nama saya Kapten Hans dari Indonesia, nanti masing-masing memperkenalkan diri, saya A dari negara ini. Tapi kenyataannya aku pernah ngetes pada saat terbang, terus aku tanya kabinnya, nama kaptennya siapa sih? Aduh, siapa ya? Ntar saya tanya dulu ya, coba bayangin. Betul. Sampai nggak tahu nama kaptennya siapa. Apalagi dari negaranya. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Kalau namanya nama orang Uni Soviet yang pakai krof macam begitu susah, it's okay lah ya. Nama orang Kroasia, Kazakhstan ya. Tapi kalau misalnya nama Jumbo kan gampang sekali, kalau sampai nggak tahu sih jitak aja. mungkin lebih gampang saya dihafalin gitu. Iya betul. Pernah nggak sekali waktu, misalnya nih malam lagi ke shopping center nih, pas ngeliat, ada cewek cakep tuh, dari negara mana tuh? Kayaknya sih dari negara ini. Coba kita kejar yuk. Coba kita kenalan siapa? Ternyata pada saat tahu pramugarnya sendiri. Kelihatannya
kan cerita Kapten Hanafi nih. Enggak, ini cerita dari tetangga. Tetangga. Pernah ada kejadian seperti itu? Ada. Saya punya dulu teman waktu masih baru 16 tahun yang lalu dia join, lalu cerita di Indonesia mereka pergi malam gitu ya. Terus si Kapten kenalan terus dia bilang yang cabinnya cerita kalau saya kan terbang. Saya kan termasuk sama Kapten. Ya, malu deh gua. Ya itu kejadian. Itu kejadian lucu ya. Lucu. Lalu jadi kemarin nih tadi kalau kita bicara bagaimana dengan bahasa, saya pernah ada teman yang dia dari US lah, dia levelnya jadi level 4 pada saat itu. Karena yang melakukan tes adalah salah satu company di satu negara yang lain yang mungkin mereka punya tolak ukur berbeda, sehingga meskipun dia hanya mengerti bahasa Inggris versi Amerika, dia tidak mendapatkan nilai yang baik. Itu yang terjadi. Jadi seperti itu. Tapi kenyataannya juga seperti yang mungkin kita pernah bicara di telepon, dapat clearance-nya panjang, crew take off runway ini, turn right heading sekian, climb to sekian. Nah buat mereka mungkin perlu adaptasi dengan pendengaran dengan negara tertentu. Ini sebagai threat dan mitigasinya menurut saya minta diulang lebih perlahan, sama volume kita yang di headset kita mungkin dikerasin sedikit kita. Itu mitigasi untuk suatu threat yang ini ya, untuk pilot-pilot kita mungkin terbang ke area yang. Bener nggak sih di salah satu negara, kalau saya sebutkan negaranya nggak etis lah ya, takutnya nanti ada yang dengar, ada yang tahu negaranya dijelek-jelekin seperti begitu. Dia dapat level 6, tapi sesungguhnya dia nggak bisa komunikasi pakai bahasa Inggris, tapi di license-nya level 6. Ada nggak yang kayak gitu? Saya nggak tahu, tapi mungkin saya nggak tahu, saya nggak punya. Tapi ada nih teman-teman satu negara, memang dia dapatkan level 6 ya, company yang memberikan standar atau mungkin seperti itu ya. Mungkin kenyataannya di level 5 bukan level 6. Ini terbukti pada saat lagi training di Amerika, masa bawa interpreter. Coba. Tapi level 6. Ya, kemungkinan sih. Kalau udah ngomong interpreter saya tahu kira-kira. Tapi nggak etis lah kalau kita sebutnya negara mana. Iya. Nggak boleh lah kayak gitu. Itu zaman dulu dong, waktu kita di Fokus 100 dong. Ada yang pakai interpreter ya. Tapi waktu itu mungkin belum ada tes bahasa Inggris. Belum ada. Waktu itu belum ada. Iya, belum ada. Tapi yang nggak logis lah, yang namanya pilot sering terbang ke luar negeri tapi kok simulator bawa. Mungkin beliau itu terbang domestiknya saja, dan kadang-kadang saya pernah ketemu yang atau bicara atau mengetahui itu di pesawatnya setidaknya salah satu memang akan menjadi communicator kayak gitu, tapi memang mereka hanya terbang di ruang untuk tersebut ya, itu kurang lebih itu yang saya ingat.